Inspirasi sederhana untuk menciptakan generasi terbaik melalui keluarga. Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang buku harian seorang dokter anak yang memilih untuk menjadi pendidik. Dialah Mel Levine, seorang dokter anak yang lebih dari 20 tahun mengabdikan dirinya untuk pendidikan anak. Mari kita simak tulisannya yang begitu menyentuh perasaan. Saya adalah seorang dokter anak, tapi saya lebih terobsesi tidak hanya untuk membuat tubuh seorang anak menjadi sehat, namun juga untuk membantunya mencapai sukses dalam mengarungi kehidupannya kelak. Selama beberapa tahun menghadapi berbagai macam situasi, saya menemukan banyak anak-anak yang merasa putus asa karena meskipun mereka bertekad untuk belajar dengan baik, namun tetap saja dianggap mengecewakan guru dan orang tuanya. Saya menyimpulkan bahwa membantu anak-anak seperti ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab seorang dokter anak. Anak-anak yang tak mampu mengoperasikan pikiran mereka sesuai yang diharapkan oleh para guru dan orang tua sangatlah menderita. Sementara orang tua mereka pun tentunya dibuat sulit tidur memikirkan anaknya yang dikatakan tidak mampu belajar oleh sekolahnya. Guru sering merasa kesal dan kadang merasa putus asa melihat kemunduran murid-muridnya tanpa bisa mengerti apa penyebabnya. Sebagian anak harus membayar mahal fitrah berpikir yang mereka bawa sejak lahir. Sebenarnya bukan salah mereka jika memiliki otak yang sulit memahami perintah, seperti mengeja dengan benar, menulis dengan baik, membaca dengan cepat, mengerjakan secara sistematis, terutama dalam soal hitungan. Ketika dewasa, saya melihat sebagian besar dari mereka banyak yang menjadi orang sukses, namun pada masa sekolah mereka dievaluasi dengan tanpa belas kasihan. Setelah saya melihat betapa pedihnya kegagalan di usia dini tersebut, maka saya berkomitmen dan bersumpah untuk mencurahkan segenap perhatian saya untuk membantu anak-anak ini, untuk membantu orang tua mereka, serta para gurunya. Yang semuanya disebabkan karena ketidaktahuan kita tentang sistem kerja otak yang berbeda-beda yang dimiliki oleh masing-masing anak. Seringkali dalam setiap perjalanan ke rumah, saya menangis jika mengingat cerita anak-anak yang menjalani proses sekolah sebagai suatu hal yang membuat mereka merasa tertekan dan terhina. Banyak di antara mereka yang harus menerima label yang diberikan kepada mereka sebagai anak yang menderita kelainan tetap yang sering disebut sebagai Attention Deficit Disorder atau Learning Disability. Sementara sebagian lainnya mau tidak mau dipaksa untuk harus menelan obat-obat penenang agar mereka bisa lebih tenang. Namun ternyata siksaan ini belumlah cukup. Banyak pelajar yang sungguh-sungguh tertekan dan mengalami depresi berat akibat masyarakat yang keranjingan untuk melakukan berbagai macam tes yang katanya untuk membuat masa depan mereka lebih baik. Tapi nyatanya malah lebih banyak membuat mereka menjadi anak-anak yang gagal dan bermasalah. Saya tidak ingin berdiam diri untuk membiarkan hal ini berlangsung terus-menerus pada anak kita, dari generasi ke generasi. Saya sungguh terpukul saat saya menerima surat dari seorang anak yang isinya seperti ini. Dr. Levine, saya adalah anak yang tolol, yang tidak pernah bisa melakukan segalanya dengan baik. Dan ibu guru saya selalu berteriak-teriak kepada saya. Rasanya memang benar mungkin bahwa saya adalah anak yang paling tolol di kelas. Mungkin saya memang ditakdirkan untuk menjadi demikian. Sungguh tak seorang pun anak boleh merasa seperti ini. Saya tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi dan terjadi lagi pada anak-anak kita di negeri ini. Apalagi dengan seluruh hasil pengetahuan dan penelitian yang banyak saya ketahui saat ini telah membuktikan bahwa ini semua bukanlah salah mereka. Ini semua adalah salah kita yang tidak bisa memahami dan menciptakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan cara otak mereka bekerja. Para orang tua dan guru yang saya cintai, dimanapun Anda berada, mari kita renungkan tulisan yang begitu menyentuh perasaan ini. Tidakkah kita merasa bahwa selama ini kita telah banyak berbuat salah pada anak-anak kita di rumah, juga anak-anak didik kita di sekolah? Kali ini kita berbicara tentang mencetak generasi elang.
Suatu ketika ada seorang pemburu yang sedang menembak seekor elang yang sedang bertengger di atas pohon. Tembakannya tepat mengenai sasaran, tapi sayangnya sang elang tersangkut di atas pohon. Hingga untuk mengambilnya, sang pemburu harus memanjat. Setelah sampai di atas, ia begitu terperanjat bahwa elang yang ditembaknya tadi ternyata sedang mengerami 2 butir telurnya. Dengan penuh penyesalan, akhirnya elang dan telurnya itu ia bawa pulang. Elang tersebut tidak jadi dimakan, melainkan dikuburkannya di samping rumah. Sementara ia masih bingung memikirkan telur tersebut harus diapakan. Aha, ia ingat di belakang rumah ada seekor induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Lalu dengan segera ia menyelinap dan menitipkan telur elang tersebut bersama telur ayam lainnya untuk ikut dierami. Tibalah saatnya telur-telur itu menetas. Betapa bahagianya sang induk ayam mendapati semua telurnya telah menetas. Cuma ia agak heran melihat ada 2 anaknya yang penampilannya kok agak sedikit berbeda. Ya, wajahnya agak keras, suka berteriak-teriak dan tidak sabaran. Dan badannya sedikit agak lebih besar. Tapi tak apalah, aku akan membesarkan mereka semua dengan baik, pikirnya. Tibalah anak-anak ayam ini mulai tumbuh besar. Namun induknya merasa bingung melihat kedua anaknya yang dulu agak berbeda itu sekarang memiliki kebiasaan yang juga berbeda. Jika saudara-saudaranya mudah sekali diajari untuk mencakar-cakar mencari makan di tanah, tapi anak yang 2 ini malah lebih suka melompat-lompat. Kerap kali si induk ayam berkata begini, "Hei, kamu ini jangan melompat-lompat begitu. Ayo, seperti saudara-saudaramu tuh. Tenang, tekun. Ya, ayo kita belajar mencari makan di tanah yuk." Suatu ketika si anak melihat burung yang terbang tinggi melayang-layang di angkasa. Lalu anak ini bertanya pada induknya, "Mama, aku mau bisa terbang seperti burung-burung itu." Tapi apa jawab induknya? Sudah. Kamu ini ayam, mana mungkin bisa terbang. Udah deh, gak usah deh mimpi-mimpi untuk bisa terbang segala. Mendingan juga kamu belajar cakar-cakar aja di tanah seperti saudara-saudaramu tuh. Biar nanti kalau kamu sudah besar, bisa jadi ayam yang sukses. Namun anaknya tetap ngotot untuk belajar terbang. Berkali-kali dia coba dan berkali-kali juga dia jatuh dan jatuh lagi. Lalu si induk pun berkata lagi, "Tuh, apa kan mama bilang jatuh. Kamu sih gak mau dengerin omongan mama." Lalu si anak ini mencoba untuk melawannya dengan berkata, "Tapi kan aku ingin sekali bisa terbang. Ya, terbang tinggi seperti burung-burung itu, Ma." Sudah, kamu ini keturunan ayam. Tempatmu ya di tanah. Kamu gak akan mungkin bisa terbang, apalagi setinggi burung-burung itu. Ayo, kita cakar-cakar lagi yuk. Sampailah suatu ketika tiba-tiba sang induk ayam berteriak-teriak kepada anaknya, "Sembunyi, ayo cepat sembunyi, ada burung elang." Segeralah sang induk dan anaknya sembunyi, kecuali si kedua anak tadi. Tiba-tiba terdengar suara, "Jeruk." Tibalah seekor elang besar bertengger di dekat kedua anak itu. Lalu sang elang bertanya, kemana saudara-saudaramu yang lain?" "Oh, mereka sedang sembunyi ketakutan." "Loh, kok kamu enggak?" "Oh iya, karena kami tidak takut. Justru kami ingin bertanya apakah kami bisa terbang seperti kamu." Lalu sejenak sang elang besar tadi mengernyitkan dahinya sambil memperhatikan kedua anak itu. Lalu dia menjawab, "Saya yakin kamu pasti bisa. Karena kamu punya sayap, kamu punya bulu dan ekor yang bagus. Tapi yang jauh lebih penting adalah kamu berdua ini punya keberanian dan punya keinginan yang sangat kuat." Bukan main girangnya kedua anak ini. Di bawah bimbingan sang elang besar, mulailah mereka belajar terbang. Jatuh, terbang lagi, jatuh lagi, dan terbang lagi. Hingga akhirnya mereka berhasil terbang membumbung tinggi di udara. Kini jadilah kedua anak ayam ini kembali menjadi elang yang sesungguhnya.
para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada. Begitulah kita pada umumnya. Manakala memiliki anak atau siswa yang agak berbeda daripada anak-anak lainnya, bukannya kita mendorong dan memotivasi anak tersebut untuk bisa mencapai potensi terbaik yang dimilikinya. Alih-alih malah kita sering mematahkan semangatnya. Dan bahkan yang jauh lebih buruk lagi adalah kita sering menganggap anak-anak yang berbeda ini sebagai anak yang bermasalah. Para orang tua dan guru yang saya cintai, mungkin itulah sebabnya mengapa kita lebih banyak melahirkan generasi-generasi ayam yang hanya pandai menggali kotoran dan berebut makanan di antara sesama mereka, daripada mencetak generasi elang yang mampu terbang tinggi di angkasa dan bertengger dengan gagahnya di tempat-tempat tertinggi yang ada di seluruh dunia. Demikian Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia.